Langit sore di pesantren milik Gus Ikdam sore itu berwarna keemasan, memantulkan sinar mentari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Suara lantunan ayat suci Al-Quran dari para santri terdengar lembut, berpadu dengan gemericik air kolam kecil. Di halaman, semuanya terasa damai, seolah dunia sedang tersenyum. Di beranda utama, Gus Ikdam duduk bersila sambil memeriksa buku-buku catatan kegiatan santri. Wajahnya teduh, sorot matanya penuh ketenangan. Ia baru saja selesai memberi tausiah di masjid pesantren dan kini menikmati teh hangat yang mengepulkan aroma wangi melati. Beberapa santri kecil berlarian di halaman, sesekali mengintip ke arah beliau sambil tersenyum malu. Pelan-pelan, "Nak, jangan sampai terjatuh," ucap Gus Ikdam sambil tersenyum, membuat anak-anak itu terkekeh malu lalu kembali bermain. Hari itu, tidak ada yang terasa ganjil. Telepon genggamnya hanya berisi pesan-pesan biasa dari jamaah yang meminta nasihat dan undangan untuk mengisi kajian di berbagai daerah. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan segera dibawa pada perjalanan emosional yang tak pernah ia bayangkan. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang. Gus Ikdam berdiri perlahan, merapikan sorbannya, dan berjalan menuju masjid pesantren. Di wajahnya tergambar ketulusan seorang guru yang hidupnya ia abdikan untuk mengajar dan membimbing. Namun, di balik ketenangan sore itu, takdir tengah menulis babak baru yang akan menguji keteguhan hatinya. Babak yang akan mempertemukannya kembali dengan sahabatnya di panggung negara. Presiden Joko Widodo dalam keadaan yang sama sekali berbeda dari pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya. Kenangan itu masih terpatrik jelas di benak Gus Ikdam. Beberapa tahun lalu, ia pernah diundang ke Istana Negara untuk memberikan ceramah dalam acara khusus bersama para tokoh agama. Saat itu, Jokowi menyambutnya dengan hangat, seperti seorang sahabat lama yang sudah lama tak bertemu. "Gus, saya sering dengar cerita tentang pesantren panjenengan. Semoga terus berkembang," ujar Jokowi sambil menepuk lembut bahunya. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka terjalin tanpa sekat. Jokowi beberapa kali mengirim pesan pribadi menanyakan kabar pesantren, bahkan sempat menitipkan salam untuk para santri. Gus Ikdam pun kerap mendoakan kesehatan Jokowi dalam setiap kesempatan. Meskipun jarak dan kesibukan membuat mereka jarang berjumpa, sore itu, usai maghrib, Gus Ikdam duduk di teras masjid pesantren. Udara malam mulai turun, membawa kesejukan yang meresap ke dalam hati. Ia memandangi langit, membiarkan pikirannya melayang ke kenangan-kenangan itu. Ia tak tahu bahwa doa-doa yang sering ia panjatkan untuk sahabatnya itu sebentar lagi akan diuji. Dengan cara yang tak pernah ia bayangkan, dalam hitungan hari, ia akan berada di sisi tempat tidur presiden bukan sebagai tamu kehormatan di istana, tetapi sebagai seorang sahabat yang datang membawa harapan terakhir. Malam itu, selepas mengajar kitab kuning kepada para santri senior, Gus Ikdam baru saja ingin beristirahat ketika telepon genggamnya bergetar. Nama yang muncul di layar adalah ajudan kepresidenan. Nada bicaranya terdengar tergesa dan berat. "Gus, Bapak Presiden jatuh sakit. Keadaannya tidak seperti sakit biasa," ucap sang ajudan. Suaranya bergetar menahan cemas. Gus Ikdam terdiam, hening membungkus ruang kamarnya. Di luar, angin malam meniup dedaunan dengan lirih, seolah ikut mengabarkan berita yang sama. Ia mencoba bertanya lebih jauh, namun ajudan itu hanya memberi sedikit penjelasan, mengatakan bahwa tim medis sedang berupaya keras dan keluarga presiden meminta doa. Hatinya terasa ditarik ke dalam pusaran rasa khawatir yang mendalam. Wajah Jokowi yang hangat dan senyum ramahnya seketika terbayang. Ia tak bisa membayangkan sahabatnya itu terbaring lemah di ranjang perawatan. Setelah panggilan berakhir, Gus Ikdam duduk lama di sajadahnya. Ia menatap kosong ke arah kitab yang terbuka. Namun pikirannya melayang jauh. Di antara desah napasnya, ia mulai melantunkan doa dengan suara lirih, berharap kabar yang ia terima hanyalah ujian ringan dan bukan awal dari sebuah musibah besar. Namun, malam itu, ketika Gus Ikdam memejamkan mata, ia dibawa ke dalam sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Ia melihat sebuah ruangan luas, tetapi cahaya di dalamnya redup. Di tengah ruangan itu, Jokowi terbaring di atas dipan putih, dikelilingi kabut tipis yang bergerak pelan seperti asap. Di sudut ruangan, tampak bayangan gelap yang tak memiliki bentuk jelas. Bayangan itu bergerak mendekat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Gus Ikdam ingin melangkah, tetapi kakinya seperti terikat. Tiba-tiba, dari arah atas, cahaya terang jatuh menerangi Jokowi, membuat bayangan itu mundur perlahan. Di antara cahaya itu, terdengar suara lembut namun tegas, "Temui dia."
Bawakan doa yang tulus. Sebelum cahaya ini padam, Gus Ikdam terbangun dengan napas terengah. Dahi dan telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Hatinya berdebar tak karuan, bukan karena takut, tetapi karena firasat yang begitu kuat. Sakit yang menimpa Jokowi bukanlah penyakit biasa. Ada sesuatu yang tak kasat mata tengah menguji keteguhan sahabatnya itu. Ia menatap jam dinding. Jarum menunjukkan pukul 3 dini hari. Tanpa ragu, ia berwudu, lalu menunaikan salat tahajud. Doanya kali ini lebih lama dari biasanya. Setiap kata yang keluar dari lisannya terasa berat, namun penuh harap. Dalam hatinya, ia bertekad, ia harus segera menjenguk Jokowi secepat mungkin. Pagi itu, selepas subuh, Gus Ikdam memanggil beberapa santri senior untuk membicarakan rencananya. Saya akan ke Jakarta hari ini, ucapnya singkat. Namun nada suaranya tegas. Para santri terkejut, sebab jadwal beliau penuh dengan kegiatan yang sudah disusun berbulan-bulan sebelumnya. Telepon demi telepon ia lakukan untuk menunda semua agenda, tapi tidak semuanya berjalan mulus. Ada undangan kajian penting yang sulit dibatalkan, ada pertemuan yang sudah dinanti ratusan jamaah, dan bahkan ada tamu yang sudah dalam perjalanan menuju pesantren. Di tengah keruwetan itu, telepon dari ajudan kepresidenan kembali masuk. Gus, kondisi Bapak belum membaik. Kami tunggu kedatangan panjenengan, ucapnya singkat. Kali ini terdengar lebih cemas dari sebelumnya. Gus Ikdam tak ingin menunda lagi. Dengan pakaian sederhana dan tas kecil berisi kitab serta beberapa helai baju, ia bersiap berangkat. Namun hujan deras tiba-tiba mengguyur, membuat akses keluar pesantren terhambat. Mobil yang hendak membawanya ke bandara terjebak di jalan becek. Sementara kabut tebal mulai turun di wilayah itu. Meski demikian, wajahnya tetap tenang. Kalau niatnya untuk kebaikan, insya Allah semua pintu akan terbuka, ucapnya lirih. Dalam hatinya, ia yakin bahwa setiap rintangan ini hanyalah ujian awal dari perjalanan yang akan ia tempuh untuk sahabatnya. Perjalanan menuju Jakarta akhirnya berhasil ia lalui, meski cuaca tak bersahabat dan jadwal penerbangan sempat tertunda. Begitu kakinya menginjak lantai rumah sakit kepresidenan, suasana hening menyambutnya. Lorong-lorong terasa lengang. Hanya terdengar langkah cepat para perawat dan suara mesin medis. Dari kejauhan, ajudan kepresidenan menjemputnya di pintu masuk VIP. Gus, Bapak di dalam. Tapi mohon bersiap, kondisinya cukup lemah, ucapnya dengan nada yang membuat hati Gus Ikdam semakin berat. Pintu ruang perawatan terbuka perlahan. Cahaya putih dari lampu di langit-langit memantul di dinding, memberi kesan bersih, namun dingin. Di tengah ruangan, Jokowi terbaring dengan mata terpejam. Selang oksigen terpasang di hidungnya, wajahnya pucat. Senyum hangat yang dulu begitu familiar kini tergantikan dengan ekspresi letih. Gus Ikdam melangkah mendekat, jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali jarak di antara mereka berkurang. Ia berdiri di sisi tempat tidur, memandang sahabat yang dulu sering ia temui di tengah gelak tawa, kini dalam keadaan tak berdaya. Tangannya terangkat, hendak menyentuh bahu Jokowi. Namun ia menahan diri sejenak, sebuah rasa haru bercampur sedih menekan dadanya. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan beliau. Izinkan hamba menjadi perantara doa untuk kesembuhannya." Tanpa menunggu lama, Gus Ikdam mengambil tempat duduk di sisi ranjang. Tangannya meraih tas kecil yang selalu ia bawa, mengeluarkan sebuah kitab doa yang sampulnya sudah mulai pudar karena sering digunakan. Ia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan suara rendah, merdu, namun syarat rasa harap. Suara itu merambat memenuhi ruangan, seakan menghangatkan udara yang semula dingin. Para perawat dan ajudan yang berada di sudut ruangan pun terdiam, seolah ikut terseret dalam kehusukan tersebut. Namun, menit demi menit berlalu, mata Jokowi tetap terpejam. Mesin medis tetap memancarkan bunyi yang sama, datar dan tak berubah. Setiap kali membuka mata untuk melihat kondisi sahabatnya, hati Gus Ikdam terasa diiris oleh rasa tak berdaya. Ia mencoba lagi. Kali ini menambahkan zikir yang diajarkan gurunya. Di masa lalu zikir yang konon mampu menguatkan hati orang yang tengah diuji sakit berat. Tetapi tetap saja, tidak ada tanda-tanda perubahan. Dalam hati, ia berbisik, "Apa yang engkau ingin ajarkan pada hamba melalui ujian ini, ya Allah?" Sebuah rasa hampa mulai menyelinap, namun tekannya untuk berjuang belum padam. Ia tahu, mungkin ini baru awal dari perjuangan yang lebih berat. Malam itu, jarum jam hampir menyentuh pukul 11. Di luar, hujan turun dengan deras, menimbulkan suara gemericik di jendela ruang perawatan. Gus Ikdam
masih duduk di kursi yang sama, menatap wajah Jokowi yang tetap terpejam. Semua doa, zikir, dan ayat-ayat yang ia bacakan sejak sore belum juga membawa tanda perubahan. Tim medis sudah keluar masuk ruangan berkali-kali, memberikan laporan yang sama, kondisi stabil. Namun belum ada kemajuan berarti. Di tengah kelelahan fisik dan batin, ia menutup mata, mencoba mencari petunjuk. Dalam keheningan itu, ingatannya melayang pada pesan gurunya dahulu. Ada doa yang tak hanya diucapkan dengan lisan, tapi disalurkan dengan seluruh jiwa, sampai air mata menjadi saksinya. Ia sadar, hanya satu cara yang belum ia tempuh, memanjatkan doa paling tulus, dengan seluruh tenaga hati. Sambil menyentuh langsung tangan sahabatnya itu, membiarkan kehangatan persaudaraan dan kasih sayang menjadi perantara. Keputusan itu terasa berat. Ia khawatir gagal lagi, khawatir rasa harap yang ia miliki akan runtuh bila tak membuahkan hasil. Namun saat menatap wajah Jokowi, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ini adalah langkah terakhir yang bisa ia lakukan. Dan ia harus melakukannya. Malam ini juga. Perlahan, Gus Ikdam mendekat. Kursi yang ia duduki berderit pelan saat bergeser, tangannya terulur, meraih jemari Jokowi yang terasa dingin, namun masih memancarkan denyut kehidupan. Saat sentuhan itu terjadi, seakan ada arus hangat yang mengalir dari hati ke ujung jari, menyatu dalam genggaman yang erat. Ia menunduk, memejamkan mata, lalu memulai doa, tidak lagi dengan suara lantang, melainkan dengan bisikan lirih yang nyaris menyatu dengan detak jantungnya sendiri. Setiap kata terasa berat, seperti keluar dari dasar hati yang paling dalam. Air matanya jatuh, tanpa ia sadari, menetes di punggung tangan Jokowi. Tetesan itu terasa hangat, seolah menjadi bahasa yang tak diucapkan, tapi dimengerti oleh jiwa. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, sahabatku, bisiknya, tapi aku percaya. Tuhan Maha Mampu menyembuhkanmu, dan aku di sini. Sampai engkau mengizinkan keajaiban itu terjadi, suasana ruangan berubah. Para perawat yang tadinya sibuk mencatat laporan kini terdiam, hanya memandangi Gus Ikdam yang tenggelam dalam doa. Bahkan suara hujan di luar terdengar semakin lembut, seolah alam pun ikut merunduk menyimak. Beberapa detik setelah doa itu terucap, Gus Ikdam merasakan jemari Jokowi yang ia genggam bergerak pelan. Awalnya ia mengira itu hanyalah refleks biasa. Namun getaran halus itu terasa berulang. Seperti isyarat yang datang dari dalam kesadaran, ia membuka mata, menatap wajah Jokowi, masih pucat, tetapi ada perubahan kecil. Napasnya yang tadinya berat kini terdengar lebih teratur. Selang oksigen di hidungnya seolah mengalirkan udara dengan ritme yang lebih stabil. Ajudan yang berdiri di dekat pintu melangkah cepat mendekat. Gus, apakah Bapak? Suaranya penuh harap namun menahan kegembiraan. Gus Ikdam hanya tersenyum tipis sambil tetap memegang tangan Jokowi, seakan tidak ingin keajaiban kecil itu hilang begitu saja. Tiba-tiba, kelopak mata Jokowi bergetar, lalu terbuka sedikit. Pandangan matanya belum fokus, namun tatapan itu jelas mengarah ke arah sahabatnya, yang duduk di sisi ranjang. Dalam suara yang nyaris tak terdengar, bibirnya bergerak. Gus. Gus Ikdam merasakan dadanya hangat, bukan karena lega semata, tapi karena ia tahu, ini adalah jawaban dari doa yang baru saja ia panjatkan. Ia menunduk kembali, mengucap syukur dalam hati. Malam itu, harapan yang hampir padam mulai menyala kembali. Keesokan paginya, sinar matahari masuk menembus tirai tipis di ruang perawatan. Cahaya hangat itu jatuh tepat di wajah Jokowi, membuat gurat pucatnya mulai tergantikan oleh rona yang lebih segar. Gus Ikdam, yang semalaman tak beranjak dari kursinya, membuka mata dan tersenyum. Melihat perubahan itu, Jokowi menatapnya, kali ini dengan pandangan yang lebih fokus. Gus, terima kasih. Ucapnya pelan, suaranya serak, namun penuh rasa syukur. Gus Ikdam menggeleng lembut. Jangan berterima kasih pada saya, Pak. Semua ini karena izin Allah. Saya hanya menyampaikan doa dari hati yang tulus. Ajudan dan keluarga yang hadir ikut menahan haru. Suasana yang semula tegang kini berubah menjadi hangat. Beberapa perawat bahkan saling berbisin, kagum pada keajaiban yang mereka saksikan sendiri. Jokowi lalu menggenggam tangan Gus Ikdam dengan tenaga yang lebih kuat dari semalam. Saya masih ingin banyak berbuat untuk negeri ini, Gus, katanya sambil menatap ke langit-langit, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Gus Ikdam menatapnya lekat, lalu berkata, kalau begitu, sehatlah. Negara ini butuh presiden yang kuat.
Dan sahabat ini butuh teman bicara yang sehat, seperti dulu. Beberapa minggu kemudian, suasana istana tampak berbeda, halaman dipenuhi aroma bunga segar, burung-burung berkicau riang, seolah ikut merayakan. Kembalinya Jokowi dalam keadaan sehat, tubuhnya kini jauh lebih bugar, langkahnya tegap, dan senyumnya kembali memancarkan wibawa seorang pemimpin. Di sisi lain, Gus Ikdam berdiri tenang, menyaksikan sahabatnya itu menyapa para tamu kenegaraan. Pandangan matanya penuh rasa syukur, namun juga terselip sedikit rasa berat hati, sebab ia tahu, perjumpaan ini mungkin akan jarang terjadi lagi. Tugas seorang presiden tak pernah ringan, dan jalan seorang kiai selalu kembali pada umat. Sore itu, sebelum berpamitan, Jokowi memanggilnya secara pribadi. Gus, aku tidak akan pernah lupa malam ketika kau duduk di sampingku saat aku berada di ambang maut, ucapnya dengan suara yang dalam. Kalau suatu hari aku kembali lemah, maukah kau datang lagi? Gus Ikdam tersenyum, mengangkat tangannya menepuk pundak Jokowi. Selama doa saya masih diijabar, selama Allah masih memberi nafas ini, saya akan datang, Pak. Mereka saling menatap, lalu berpelukan erat di luar. Langit sore mulai memerang, seakan mengabadikan momen itu. Saat Gus Ikdam berjalan meninggalkan istana, langkahnya mantap. Ia tahu, pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tapi janji tak terucap bahwa persahabatan dan doa akan terus menyertai, bahkan ketika jarak dan waktu mencoba memisahkan. Dan di dalam hatinya, ia berbisik, untuk negeri, untuk sahabat, dan untuk Tuhan. Doa ini tak akan pernah berhenti.